Shalom, Shalom. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita boleh bersama-sama kembali berbakti. Hari ini kita akan menyelesaikan khotbah dari kitab Yunus yang kita akan perhatikan di pasal keempat ayat 1 sampai ke 11. Saudara sekalian, kita merenungkan bagian ini. Kalau kita melihat selama 3 minggu lalu dari pasal 1, 2, dan 3, hari ini saya mengambil satu tema Yunus dan belas kasihan Tuhan. Saudara sekalian, Yunus ini adalah bagian daripada kategorial nabi kecil, tapi telah ditelan oleh ikan yang besar. Saudara. Kisah ini menarik sekali, saudara. Kitab Yunus mengkisahkan berkenaan dengan belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan ini terlihat sangat menonjol sekali dalam kitab Yunus, saudara. Bahkan Tuhan memperlihatkan kasih-Nya, anugerah-Nya dari tiap-tiap tahap dari kehidupan Yunus, saudara. Saudara-saudara sekalian, belas kasihan Tuhan ini perlu kita pahami sangat bergantung pada kasih karunia Tuhan. Belas kasihan itu sangat depend pada kasih anugerah Tuhan, saudara. Saudara, kita tahu bahwa kasih anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu adalah fungsi saya katakan dari kedaulatan Tuhan. Yang dimaksudkan dengan kedaulatan Tuhan adalah kebebasan Tuhan. Saudara sekalian, kebebasan Allah, kebebasan Tuhan di dalam bertindak untuk mengekspresikan, untuk menyatakan di dalam segala kebaikannya yang ditujukan pada semua ciptaannya, ini pun merupakan kasih karunia Tuhan. Maka dari itu mari kita perhatikan bagian akhir dari kitab Yunus ini, saudara. Nanti kita akan melihat satu benang merah. Apa yang dimaksudkan dari penulis daripada kitab Yunus dan juga pembacanya, saudara. Saudara, pasal yang keempat ayat yang ke-1 itu dikatakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Saudara mungkin bertanya, tetapi hal itu hal apa, saudara? Jelas sekali, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan pasal-pasal sebelumnya, Yunus memperlihatkan, mempertunjukkan kehidupannya, saudara-saudara. Di mana dikala Allah memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe. Bangsa Niniwe, orang Niniwe yang sedemikian jahatnya, saudara-saudara. Bangsa Niniwe yang memusuhi bangsa Israel, saudara. Bangsa Niniwe inilah yang dikatakan oleh kitab Yunus ini adalah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ternyata pertobatan Niniwe yang kita saksikan itu membawa Yunus menjadi kesal dan marah. Saudara. Itu yang dimasukkan tetapi hal itu. Saudara, saudara, kata marah ini sangat kuat sekali konotasinya, saudara. Itu bisa diartikan seseorang yang terbakar amarahnya, saudara. Marah yang dimasukkan di sini, ini kata marah yang sama saja yang dipakai ketika Kain marah, saudara. Kain itu pernah marah, saudara-saudara, dikatakan. Marah yang dimegemparkan, saudara. Panas hatinya ketika melihat apa, saudara? Ketika melihat adiknya, ketika melihat Habil, persembahannya diterima oleh Tuhan. Saudara, Alkitab mengatakan di sana, saudara, maka amarahlah sangat panas sampai kemudian Kain itu membunuh Habil, adik kandungnya, saudara. Kata yang sama ini dipakai di bagian ini, saudara. Saudara sekalian, Yunus mengungkapkan kemarahannya kepada Tuhan di dalam doanya, saudara. Ayat yang kedua, doanya apa, saudara? Berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku,
Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan. Saudara-saudara, dikatakan di ayat yang kedua ini, saudara, satu ungkapan daripada doa Yunus yang sangat aneh sekali, saudara. Kalau sudah memperhatikan ini isi doa yang aneh, saudara. Bukankah seharusnya Yunus itu sadar dan paham Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, Allah yang panjang sabar, Allah yang penuh dengan kesetiaan kasih-Nya, saudara. Ini yang harusnya kita syukuri, saudara-saudara. Sebab ini adalah atribut Tuhan, atribut Allah, sifat Allah, yang membawa mendorong saudara dan saya juga sampai hari ini boleh ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang beriman. Karena kita tahu dan percaya Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan yang panjang sabar. Saudara-saudara, kalau Tuhan gak panjang sabar, tidak penuh kasih setia, pasti Yunus sudah mati pada waktu di perut ikan itu. Saudara memperhatikan bagian ini, saudara-saudara. Ini dikatakan apa, saudara-saudara? Saya katakan doa yang sangat aneh sekali. Ayat yang ketiga dilanjutkan, doa itu dikatakan, disebutkan dan dia mengatakan satu kalimat, jadi sekarang ya Tuhan cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Dia minta nyawanya dicabut. Doa yang aneh bukan? Penafsir Alkitab mengatakan bahwa sampai pada satu tahap, karena dia ketika merengek-rengek, ketika dia berteriak-teriak kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan tidak mau memenuhinya. Tuhan tidak mau memenuhi keinginan Yunus. Karena Tuhan mempunyai satu keinginan, satu kemauan, satu kehendak untuk mengembalikan, bahkan mempertobatkan, mengasihi, mengampuni Niniwe. Apa yang ada dalam pikiran Yunus? Dia tidak bisa menerima. Yunus marah di situ sampai dia frustasi. Penafsir Alkitab mengatakan inilah bentuk daripada frustasi Yunus ketika keinginannya tidak terpenuhi. Dan bagaimana merespon keadaan Yunus seperti ini? Apa yang Tuhan respon? Apa respon Tuhan, saudara-saudara? Ayat yang keempat dikatakan di sana. Tetapi firman Tuhan mengatakan apa? Layakkah engkau marah? Saudara-saudara, di sini tidak ada jawaban dari Tuhan. Jawabannya hanya mengatakan, layakkah engkau marah? Saudara, saya sekali lagi mengatakan, saya mengerti pikiran Yunus. Betapa dia melihat Allah bertindak kepada Niniwe dengan penuh belas kasihan itu. Dia mengerti, saya memahami bagaimana pikiran Yunus yang sangat dipenuhi dengan doktrin, di mana Allah memilih umatnya, memilih bangsa Israel. Bukankah kita mengenal satu istilah di dalam Alkitab ini, yaitu istilah perjanjian, covenant. Yunus tahu, Yunus percaya dan Yunus mengerti di dalam pikirannya Allah itu Allah yang sudah berjanji kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Boleh dikatakan Allah yang Yunus kenal, Allah yang sudah mengikat perjanjian dengan umatnya, dengan bangsa Israel. Saudara, kita memahami bagian ini, saudara-saudara. Ketika kita membaca Alkitab, kita melihat satu kebenaran di mana Allah memilih bangsa Israel, umatnya, dari perbudakan di Mesir sampai dibawa ke tanah perjanjian. Kita menemukan di sana, saudara-saudara, bangsa Israel itu dikatakan bangsa yang sudah dipisahkan, bangsa yang kudus, bangsa yang akan dibawa dan memenuhi kehidupan di tanah perjanjian Kanaan, saudara-saudara.
Bahkan saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, saudara-saudara, peperangan bangsa melawan bangsa, Israel itu bertemu dengan berbagai macam bangsa, termasuk Asyur, kerajaan Asyur yang merupakan bagian daripada bangsa Niniwe. Saudara bisa melihat di sana, saudara. Kita bisa membayangkan, saudara-saudara, ketika waktu Yunus ini ditulis, saudara-saudara, kita bisa melihat diperkirakan ini ditujukan kepada orang-orang Israel setelah pembuangan. Artinya apa, saudara? Bangsa Israel pernah dibuang, dijajah, menderita di bawah Asyur. Kita bisa melihat betapa besar beratnya penderitaan Israel hari itu. Yunus berpikir, dan dia berpikir, bukankah logikanya adalah Tuhan sudah memilih kami, Tuhan mengasihi kami, ketika kami berperang hendaklah Tuhan berpihak kepada kami. Bukankah peperangan bangsa melawan bangsa itu juga menunjukkan peperangan antara Allah dan ilah? Kalau saudara mempelajari perjanjian lama hari itu, saudara-saudara, peperangan-peperangan terjadi, saudara. Di balik peperangan itu ada peperangan Allah melawan ilah-ilah. Dan Allah yang berkuasa, Allah yang menang. Tetapi di bagian ini, saudara-saudara, boleh dikatakan kita bisa membayangkan pembaca pada hari itu menerima surat Yunus, kitab Yunus ini berposisi pada Yunus, bukankah hal yang sama, saudara? Mereka orang Israel, mereka juga berpikir, kenapa Niniwe? Kenapa harus pergi ke Niniwe? Kenapa harus diberikan pertobatan di sana? Bukankah mereka bangsa yang jahat, seharusnya dihukum? Mengapa Tuhan berbelas kasihan terhadap musuh? Yunus diutus ke Niniwe, dan Yunus dikatakan menolak panggilan. Pasal yang ketiga kita temukan Yunus mau meniruti, tetapi hatinya belum penuh. Kita bisa melihat di sini kejadiannya sama, saudara. Yunus kesal, Yunus marah, saudara. Nabi yang dicatat ini hanya Yunus yang diutus ke bangsa lain, saudara. Nabi-nabi itu banyak, yang diutus kepada bangsa lain adalah hanya Yunus di sini. Saya pikirkan, saya renungkan, seandainya nabi-nabi yang lain diutus ke bangsa yang lain, bangsa yang seperti ini, saya yakin kemungkinan besar sama menolak panggilan itu. Ini manusiawi, saudara. Saudara nggak usah jauh-jauh untuk mengasihi musuh. Saudara merenungkan, gak gampang, saudara. Itu ada istilah di Kedup kemarin siang itu, saya ikut satu kelompok Kedum. Kita itu manusia umumnya senang kalau lihat orang lain susah. Dan celakanya kita tidak senang kalau lihat orang lain senang. Itu bisa terjadi karena manusia ada sel-sel dosa. Normal, saudara, nabi seperti Yunus, saudara-saudara, dia yang menganggap Israel itu spesial. Israel itu khusus, dipilih, menerima kehormatan, privilege. Sedangkan Niniwe itu bangsa yang jahat, yang patut dihukum, tidak pantas mendapatkan keselamatan. Saudara-saudara, kita berlihat di bagian ini, saudara. Kalau kita memperhatikan ayat yang keempat, layakkah engkau marah? Saudara, kita membandingkan sejenak dengan ayat yang ke-9. Kalau memperhatikan ayat yang ke-9, kata yang sama, berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah kepada pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Saudara, inilah yang menjadi masalah di dalam hati Yunus.
Ketika Tuhan memberikan kebaikan, memberikan anugerah, memberikan satu berkat bagi Yunus, saudara-saudara, dia bisa bersuka cita dan dia bisa menerima, saudara. Ketika anugerah itu diberikan kepada Niniwe, dia tidak senang. Ini ketidakkonsistenan daripada Yunus, bukan? Ketika Yunus menerima berkat, dia senang terhadap berkat itu. Ketika anugerah itu diberikan kepada orang Niniwe, musuhnya, dia sangat marah, saudara. Layakkah engkau marah? Saudara-saudara, hal ini sama seperti penghakiman yang Allah tujukan kepada Yunus. Dia menjadi marah ketika pohon jara itu mati. Saudara, ketika penghukuman Allah ditujukan kepada Yunus, kepada musuhnya, musuh Yunus menunggu di sana. Sampai kapan Allah akan bertindak seperti ini, saudara? Saudara, firman Tuhan itu tidak membenarkan sikap Yunus di sini. Yunus dan setiap kita tidak boleh menjadi seorang hanya yang mau menerima anugerah Tuhan saja bagi diri kita, bagi bangsa kita sendiri. Tetapi menolak anugerah Allah yang datang pada bangsa lain. Hati Yunus ada hati yang tidak bisa melihat orang lain itu menerima anugerah. Saudara-saudara, ini yang menjadi tantangan bagi kita hari ini. Tantangan saudara dan saya, saudara, di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang Kristen itu adalah anugerah Tuhan. Hidup kita sudah diubahkan, itu pekerjaan Roh Tuhan, Roh Kudus. Yang merubah hidup kita itu yang mampu kita diubah adalah dari Allah. Allah yang merubah kehidupan saudara dan saya. Mari kita sadar bahwa ini kita itu menerima anugerah Tuhan. Saudara sekalian, Allah ingin hati kita berubah. Yunus pasal keempat di bagian akhir ayat 5-11. Saya akan secara singkat memperlihatkan, saudara. Keinginan Tuhan yaitu mengubah hati kita. Tuhan itu mau beracara, Tuhan itu mau mengadakan suatu pembentukan kehidupan Yunus, bukan sekedar sebagai mulut saja, cara Allah untuk mengabarkan Injil kepada bangsa lain, bukan. Tuhan bisa pakai orang lain, Tuhan bisa pakai batu, tetapi Tuhan sedang membentuk umatnya, Tuhan sedang membentuk Yunus, Tuhan sedang membentuk saudara dan saya untuk serupa sesuai dengan kehendaknya. Hati kita inilah yang sedang dibentuk oleh Tuhan, hati Yunus inilah yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Pasal yang keempat ayat yang kelima, ayat yang ke-5-11. Tuhan itu memberikan pelajaran kepada Yunus melalui pohon jara. Melalui pelajaran ini, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan ayat yang kelima, saudara, Yunus keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah taungan menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Yunus masih mau menantikan penghukuman atas kota Niniwe. Lalu kemudian atas penentuan Tuhan, atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jara melampaui kepala Yunus lah untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jara itu. Keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Tuhan, penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jara itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Tuhan. Saudara perhatikan ada 3 kata yang muncul berturut-turut, atas penentuan Tuhan. Bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Ayat 9, layakkah engkau marah kepada pohon jara itu?
Saudara perhatikan saudara-saudara di bagian ini. Tuhan memberikan pelajaran kepada Yunus melalui pohon jara. Dan saya bisa tambahkan melalui ulat yang memakan pohon jara itu. Apa yang mau Tuhan kerjakan pada diri Yunus? Saudara sekalian, kalau melihat dari sini saudara, Tuhan ingin mengajar pada Yunus. Yunus itu boleh dikatakan ada saudara-saudara, yaitu Yunus yang mengalami berbagai macam gelombang kehidupan. Ketapa saudara? Ketika Tuhan memanggil dia untuk membawa kabar baik kepada Niniwe. Dia menolak, dia lari saudara-saudara. Bahkan sampai ke dalam perut ikan saudara. Sekarang saudara-saudara dia pergi ke timur. Di angin timur itu, ini menurut daripada pengaruh daripada cuaca saudara. Saudara tahu saudara-saudara di dalam penelitian daripada latar belakang teks ini saudara. Daerah timur itu sangat panas sekali. Anginnya panas saudara. Saudara kalau tinggal di daerah yang seperti kita di cuaca yang seperti ini sejuk menyejukkan. Saudara kau pergi ke timur tengah. Timur tengah. Bukan timur-timurnya, timur tengah saja saudara. Dan Alkitab kan di sebelah timur ada angin timur. Angin timur itu diduga adalah suatu angin yang panas sekali. Ini bisa mengakibatkan bukan hanya sakit kepala, bukan hanya membawa fisik lemah. Tetapi ini bisa membawa seseorang itu depresi. Tidak ada kegairahan hidup lagi, seperti mau mati rasanya. Saudara, ini ekspresi daripada Yunus ketika dia menghadapi situasi seperti itu. Saudara-saudara, Tuhan ingin mengajar Yunus dalam keadaan seperti itu. Ada pohon jara. Dan dia melihat itu sukacita di sana, saudara. Dan di sana dikatakan, engkau bisa sayang kepada pohon jarak itu di ayat 10. Padahal itu bukan yang engkau yang buat, itu aku yang memberikannya. Pohon jara itu sebenarnya tidak berharga, bisa lenyap dengan sekejap waktu. Saya kalau lihat rumput pagi hari segar, waktu musim tiba kemarau, bisa hangus habis lenyap. Itu bagaikan kehidupan. Pohon jara ini adalah sekejap akan lenyap, saudara. Engkau sayang terhadap pohon jara itu. Dan Tuhan ingin memperbandingkan, Tuhan mengingatkan akan ciptaan manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Manusia yang berharga di mata Tuhan. Jangan sampai kita membandingkan hanya kepada sekedar pohon jara. Yang sebentar akan layu dan lenyap. Hati Tuhan itu hati yang luas. Hati yang bagaikan samudera raya yang penuh dengan gelombang kasih. Hati Tuhan, hati yang mengasihi. Mengasihi semua bangsa di dunia ini. Benar saudara-saudara, Israel dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa yang spesial. Namun sebenarnya Israel adalah alat yang mau dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya sering kali mengatakan, saudara kalau dipilih, bukan itu tujuannya kita menjadi sombong dan tinggi hati, tidak. Tetapi justru kita dipilih untuk melayani kepada orang-orang yang akan dipilih. Kalau saudara menjadi ketua hari ini, saudara dipanggil menjadi majelis, itu bukan saudara memberikan hidup atau mengartikan hidup kita lebih baik daripada jemaat, tidak. Tetapi Tuhan menganugerahkan saudara dipilih untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Saudara-saudara, mungkin di antara kita ada yang berpikir seperti orang Israel, orang Yahudi. Bukankah itu janji Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub? Tetapi saudara-saudara, kita harus lanjutkan ayat-ayat berikutnya dalam kitab Kejadian yang akan kita expose, yang akan kita selidiki. Tuhan itu memakai Abraham supaya menjadi berkat bagi bangsa lain, kepada kaum lain, saudara-saudara. Semua kaum yang ada di muka bumi ini Tuhan cinta, Tuhan mengasihi. Bukan hanya kepada Israel saja. Masalahnya sampai di perjanjian baru, perkara ini selalu terjadi, saudara.
Bahkan kalau kita melihat di tengah-tengah masyarakat hari ini ada satu istilah rasisme. Orang yang rasis. Itu sebetulnya pengertiannya adalah orang yang tidak mengasihi, tidak menghargai, yang menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, bangsa lain. Saudara, Yesus datang membongkar itu. Tuhan datang ke dunia menunjukkan kasih-Nya kepada segala bangsa. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dan hari kita renungkan cara Allah mengubah hati Yunus. Cara Allah mengubah hati Yunus yaitu dengan cara memperlihatkan hatinya, hati Allah itu kepada Niniwe, kepada Yunus. Ayat yang ke-10, engkau sayang kepada pohon jara itu. Untuk sedikit pun engkau tidak berjerih payah yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar, yang berkependudukan lebih besar daripada 120.000 orang dikatakan di sana. Yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan, tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Hati Allah adalah hati yang peduli. Hati yang mengasihi orang-orang yang terhilang. Waktu Yunus melihat orang yang terhilang yang dilihatnya adalah orang itu selayaknya mendapatkan penghukuman. Waktu Allah melihat orang yang terhilang, Allah melihat orang berdosa. Ia berbelas kasihan. Menyesal hatinya dikatakan. Bahasa terjemahan yang tepat adalah berdukalah hati Tuhan. Berbalilah hati Tuhan atas penentuan Tuhan, bukan atas penentuan manusia. Manusia tidak bisa merubah hati Tuhan. Tuhan yang membuka perubahan itu. Tuhan yang merelakan perubahan itu. Sehingga bagi yang bertobat, Tuhan akan mengampuni mereka. Ayat yang ke-11 yang terakhir, bagaimana dikatakan tidak tahu aku akan sayang pada Niniwe. Kota yang besar yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Allah sayang mengasihi pada jiwa-jiwa yang tersesat. Sebagai penutup saudara, mari ini menjadi satu refleksi kita. Apakah Yunus menerima undangan itu? Apakah Yunus bertobat akhirnya? Penulis berhenti di sini. Tidak melanjutkan cerita itu. Bertobatkah Yunus? Saya berpikir, saya merenung beberapa waktu belakangan ini. Tentu Yunus bertobat. Yunus menulis bagian ini, menceritakan semua kebodohan-kebodohannya. Saya yakin itu adalah awal daripada pertobatan. Pesan yang disampaikan itu. Dan saya yakin Yunus merubah hatinya. Bagaimana dengan orang-orang Niniwe? Apakah mereka menjadi umat Tuhan? 70 tahun kemudian, kira-kira 80 tahun kemudian, Nabi Nahum diutus memberikan pengumuman, Niniwe dihanguskan. Niniwe tidak mengalami transformasi hidup. Struktur masyarakat, ekonomi, sosial, politik tidak mengalami perubahan. Dari atas pemerintahan sampai bawah masyarakat rakyat. Dari bawah ke atas tidak ada transformasi, tidak ada bukti di sana. Nahum mengatakan, kalau Yunus mengatakan 40 hari,
Nahum katakan, no way. Mereka hari itu juga hangus. Habis. Saudara, apa yang kita ingin pelajari dari sini, saudara? Belas kasihan Tuhan itu betul ada, saudara. Tetapi saudara-saudara perlu kita paham, saudara-saudara, bahwa belas kasihan itu saudara-saudara berkenaan dengan kesempatan, saudara. Pelajaran daripada kitab Yunus ini, saudara-saudara, ketika saya merenungkan Yunus hancur dengan segala kemegahannya menjadi hancur, apa artinya, saudara? Tuhan sudah memberikan kesempatan yang merupakan belas kasihan. Pak, di pasal ketiga, di pasal sebelumnya saya membaca di sana, di dalam tahap 3 hari saja, 3 hari 3 malam, pertahapan daripada Yunus pergi ke Niniwe, jangan sampai ke 3 harinya. Hari pertama mereka sudah bertobat. Ya betul, Yunus melihat dan kita menyaksikan juga orang-orang Niniwe bertobat. Ini dilatar belakangi malapetaka yang mereka sedang hadapi hari itu. Banyaknya orang-orang yang malang mereka ketika menerima suara kenabian. Suatu kenabian ini adalah suatu yang boleh dikatakan nubuatan, profesi. Satu nubuatan kenabian yang diberikan kepada orang Niniwe. Mereka gentar dan mereka bertobat. Tetapi apakah mereka melanjutkan pertobatan itu? Nahum mencatat 70 tahun kemudian hancur kota itu. Kemegahannya pun tidak ada. Saudara, saya ingat pada kisah 5 gadis 5 darah bijaksana dan 5 darah yang bodoh. Ketika 5 darah yang bodoh itu yang berteriak di depan pintu pesta. Tetapi ketika sang mempelai dikatakan pintu pesta itu tertutup. Itu seperti bahtera Nuh yang sudah tertutup. Itulah yang kita harus sadari dalam hidup ini, saudara-saudara. Ketika pintu sudah tertutup, artinya kesempatan sudah tertutup. Mungkin ada yang bertanya, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi belas kasihan. Kita bertanya, kenapa ini terjadi? Saudara, kita tidak boleh bertanya kepada Allah yang berdaulat, saudara. Allah yang berdaulat, saya katakan tadi dalam pendahuluan, Allah yang bebas bertindak. Kenapa hari ini kita diperlihatkan ada neraka? Saudara, belas kasihan betul Tuhan ada. Tuhan berbelas kasihan, kasih karunia Allah itu betul. Tetapi jangan lupa fungsi dari Allah yang berdaulat. Allah yang bebas itu. Ketika seorang lagi tidak menggunakan kesempatan yang diberikan, Allah berkata pintu sudah tertutup. Kemudian Niniwe dihancurkan, Nabi Nahum mengumumkan, tidak lagi 40 hari, sekarang juga pintu itu sudah tertutup. Dalam perenungan saya selama ini berbicara tentang kasih karunia, anugerah. Jangan kita berpikir bahwa Allah itu terus tertatih-tatih, berlelah-lelah, mencari, mengejar, mengasihi terus-menerus. Ingat pada suatu saat Allah juga berkata, cukup, berhenti. Tertutup kesempatan itu. Saudara, yang penting bagi kita, selagi ada kesempatan, Tuhan masih mau memberikan satu pelajaran tentang pohon jarak. Tuhan masih mau memberikan tentang pelajaran ulat yang makan pohon yang besar itu. Dengan lemah lembut Tuhan mengajarkan kepada Yunus, supaya Yunus memiliki hati yang mengasihi. Supaya Yunus merubah hatinya. Mari kita merespon. Mari kita berespon. Bertobat dari dosa-dosa kita. Dari kelemahan-kelemahan kita. Selama masih ada kesempatan, mari kita gunakan. Suatu saat pintu itu akan tertutup. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
Allah berdaulat, Allah beranugerah, tetapi Allah berdaulat dan bebas di dalam tindakannya. Biarlah perenungan dari sesi penutup ini boleh membukakan hati kita. Selagi ada kesempatan, jangan lewatkan. Saya kalau berdiri di tempat ini, saya selalu mengingat ini kesempatan. Kesempatan hidup. 2 tahun yang lalu, saya pikir saya sudah enggak ada. COVID yang ganas, COVID-19. Saya ingat sekali, tanggal 9 Maret itu dari Singapura. 5 hari kemudian berita menggemparkan, saya terpapar. Dan saya hari itu gelap semua. Yang ada di depan saya adalah saya akan berjumpa dengan Tuhan. Saya serahkan semua hidup. Enggak ada obat, enggak bisa apa-apa. Jangan bilang COVID ada obatnya, enggak ada. Obatnya yang dikasih Panadol hari itu. Dan saya berdoa, Tuhan, jika ini memang waktunya, siapkan saya dan jaga anak dan istri, cucu, bahkan jemaat. Saya bersyukur Tuhan memberikan banyak pelajaran, merenungkan setiap kejadian demi kejadian. Kaki patah saja sudah enggak bisa apa-apa, jalan tertatih-tatih. Saudara, hari ini saya bisa seperti ini. Mungkin kalau saya dipasang video 24 jam rotasi terus jalan terus. Tidur pun masih mikir. Tidak pernah istirahat. Semua ini adalah anugerah Tuhan. Ini kesempatan. Saya memberikan satu perenungan ini. Selagi ada kesempatan, jangan kita lewatkan. Amin. Perjamuan kudus mengingatkan kesempatan itu.